Halo besties, welcome to my new reading vlog. Jadi di reading vlog kali ini tuh aku bakalan membaca satu buku tema fable gitu, dengan tema karakternya itu adalah hewan-hewan gitu. Dan buku yang bakal aku baca di reading vlog kali ini tuh adalah judulnya Kisah Seekor Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang. Kayak gini. Aku mau kasih tau kalian sedikit sinopsis dari buku ini. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seekor kucing, dia ketemu sama ibu camar gitu ya. Nah, ibu camar ini itu punya kayak punya anak gitu, telur mungkin ya, dan dia titipkan ke si kucing ini gitu sebelum si ibu camar ini meninggal. Singkat cerita, akhirnya camar kecil ini udah netes gitu ya, sudah bertumbuh besar dan jadi anak camar gitu. Dan pada saat itu si kucing ini ingin mengajari si anak camar ini terbang. Dan aku penasaran bagaimana keseruan dan manisnya buku ini, karena kebetulan buku ini itu agak sedikit tipis, jadi nggak terlalu tebal gitu. Dan buku ini aku pilih karena berdasarkan mood aku untuk baca, karena kayak aku mau baca buku yang tipis-tipis aja dulu karena takutnya aku kena reading slump or something. Jadi kayak kita pick buku yang tipis aja. Oke, jadi di video kali ini, reading vlog kali ini lebih tepatnya, aku bakalan membuat 24 jam reading vlog. Jadi kayak 24 hours reading vlog gitu. Dan ini masih habis duhur gitu, aku sudah selesai makan dan sholat dan langsung lanjut baca buku ini. Aku mulai reading vlog ini di siang hari ini, belum terlambat, jadi ya langsung aja. So reading vlog ini mungkin agak sedikit berbeda dan nggak tahu ya bakalan panjang atau enggak, kita lihat aja gitu. Dan pokoknya kalian temenin aku untuk baca buku ini, oke? Oke, jadi ini tuh udah masuk waktu maghrib, kayak sudah jam 6:10 gitu. Dan aku mau langsung sholat dulu, habis itu mau lanjut baca buku ini dia. Halo, balik lagi. Nah, setelah aku baca buku ini, Kisah Seekor Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang, aku sudah berada di halaman sekitar 60-an gitu, dari 89 halaman, which is itu kayak mau tamat gitu ya. Dan setelah aku baca, aku merasa kalau karakter si kucing ini yang bernama Zorbas itu adalah sosok karakter kucing yang galak, yang dia itu disegani, tapi
dibalik dia seperti itu, dibalik cueknya itu, dia tuh adalah sosok kucing yang penyayang dan peduli dengan sesama kayak gitu. Jadi misalnya kayak si Zorbas ini sudah mau menepati janjinya untuk mengajari anak burung camar ini untuk terbang. Itu kan sudah berjanji di awal, aku bakalan mengajari anak ini terbang gitu ya, sampai mungkin dia sudah dewasa dan bisa terbang. Sampai saat itu juga tanggung jawab si Zorbas ini juga bakal selesai. Nah, aku suka banget dengan penjabaran si penulis di dalam buku ini. Aku suka banget dengan sentuhan-sentuhan narasi dan dialog antar karakter, karena kayak aku merasa kalau semua karakter dalam buku ini itu kan kayak banyak gitu ya. Ada beberapa teman si Zorbas, ada juga beberapa tikus gitu ya, dan mereka itu kayak bener-bener dapat banget chemistry-nya. Dan aku ngerasa kalau seakan-akan menonton sebuah film atau menyaksikan sebuah film tentang kehidupan binatang kayak gitu. Di tengahan halaman aku merasa kalau emang buku ini bisa cocok untuk kayak didongengkan ke anak-anak yang kayak berusia di bawah 10 tahunan kayak gitu, yang kayak udah mengerti lah, dan dia butuh untuk asupan kayak motorik untuk gimana pengembangan imajinasinya kayak gitu. Aku cocok banget menurut aku, semua karakter, semua konfliknya itu semua kayak dapat. Oke, sekarang aku udah selesaiin baca buku ini dan aku merasa kalau buku ini tuh manis banget. Aku suka dengan penjabarannya, aku suka ceritanya, aku suka semuanya. Aku juga cukup suka dengan endingnya. Kayak aku puas banget setelah baca buku ini. Semua masuk konflik, alur tokoh, apalagi ya, plotnya, terus ada juga gimana chemistry diantara tokohnya, tokoh karakter, hewannya. Mereka itu kayak menyentuh banget gitu dan manis banget, meskipun si Zorbas ini karakternya itu kan rada-rada petitilan gitu ya. Dia itu cuek, dia itu kayak galak, dia itu bener-bener kayak big boss lah di kalangan hewan, apalagi kucing gitu ya. Kalau misalnya aku kayak mau pikir, dalam buku ini kan si kucing itu kan bisa makan burung ya, dan aku cukup terkesima kalau si Zorbas ini tidak tergodangkan itu. Kayak misalnya kan bisa aja satu saat si Zorbas ini menetaskan burung camar, membesarkannya sampai besar, terus dia makan gitu ya sama-sama teman-temannya kayak gitu. Tapi itu menurut aku bener-bener out of the box lah, dan ceritanya tuh aku intinya kayak bisa banget diceritakan kepada anak-anak kita, atau mungkin kamu punya ponakan yang masih ya under 10 tahun lah ya. Dan ya kalau misalnya kalian mau baca ini ke mereka, atau mungkin kamu juga mau baca sendiri, itu kalian boleh banget, kayak semua umur lah bisa kayak gitu. Terima kasih udah nonton vlog aku yang kayak masih amatir ini, dan aku enjoy banget setelah baca beberapa buku akhir-akhir ini. Aku begitu menikmati dan satunya buku ini gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Have a nice day, see you next video. Bye bye.